Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan manajemen keuangan, kita akan lanjutkan dengan materi struktur modal di bab 11 di buku Sudana dengan saya Tantina Haryati. Oke, untuk pertama kali ini merupakan kelanjutan dari chapter sebelumnya, yaitu terkait tentang biaya modal, di mana kita bisa menentukan biaya modal dengan baik. Itu merupakan salah satu tugas dari seorang manajemen keuangan ya. Jadi intinya untuk mengambil keputusan dari suatu pembelanjaan. Dan terkait dengan struktur modal itu tentunya yang terkait dengan pembelanjaan jangka panjang, terdiri dari utang jangka panjang ataupun modal sendiri. Jadi di sini yang ditekankan untuk teori struktur modal ya. Jadi yang pertama ya, kita lihat. Jadi struktur modal itu berkaitan dengan pembelanjaan jangka panjang, yaitu perbandingan utang jangka panjang dengan modal sendiri. Nah, teori struktur modal ini menjelaskan bagaimana pengaruh perubahan struktur modal terhadap biaya modal yang pertama ya kan, terhadap nilai perusahaan dan harga pasar saham. Jadi ada 3 pendekatan yang dinilai dalam teori struktur modal. Kemudian di sini terkait dengan struktur modal, jadi secara definisi struktur modal itu terkait dengan pembelanjaan jangka panjang dari suatu perusahaan dengan perbandingan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Dan di sini mempengaruhi 3 tadi yang saya sebutkan, yaitu nilai perusahaan, biaya modal, dan harga pasar saham perusahaan. Nah, jika suatu perusahaan itu melakukan pembelanjaan, maka ketiga faktor tersebut itu mempengaruhi keputusan seorang manajer. Dan di dalam mengambil keputusan, pastinya seorang manajer pasti akan memaksimumkan nilai perusahaan dan meminimumkan biaya modal perusahaan, dan juga memaksimumkan harga pasar saham perusahaan. Karena di sini harga pasar saham perusahaan itu mencerminkan suatu nilai perusahaan itu akan meningkat. Dan terkait dengan teori struktur modal ini, maka ada asumsi-asumsi yang perlu dipahami terkait dengan bagaimana pengaruh struktur modal itu terhadap nilai perusahaan, biaya modal perusahaan, dan harga saham. Asumsi yang pertama itu adalah tidak ada pajak dan kebangkrutan. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah rasio utang terhadap modal dapat berubah dengan jalan menerbitkan saham untuk melunasi utang atau menambah utang untuk membeli saham yang beredar. Ini bisa dilakukan. Jadi jikalau kita tidak melakukan utang, maka kita akan menerbitkan saham untuk melunasi hutang tersebut. Kemudian yang ketiga, perusahaan mempunyai kebijakan untuk membayar seluruh laba sebagai dividen. Jadi itu bisa dilakukan oleh perusahaan. Kemudian yang keempat, investor itu mempunyai harapan yang sama terhadap laba operasi perusahaan di masa yang akan datang. Jadi intinya itu investor itu juga menginginkan adanya pertumbuhan laba yang bagus. Kemudian yang terakhir, pendapatan operasi perusahaan diharapkan tidak mengalami pertumbuhan. Ini yang diinginkan karena meminimumkan biaya modal perusahaan. Nah, ada 3 macam tingkat kapitalisasi atau pengembalian. Jadi disimbolkan dengan untuk yang pertama ya. Jadi di sini ada KD, ini KD ya, ini KI kebetulan. KD ya, itu merupakan tingkat pengembalian utang. KD kalau di buku Anda, tingkat pengembalian utang. Nah, dengan rumus seperti ini, jadi biaya bunga tahunan dibagi nilai pasar utang. Kemudian KE, laba yang terkait dengan laba yang tersedia bagi pemegang saham atau pendapatan bagi saham biasa ya, dibagi dengan nilai pasar saham biasa.
Jadi tingkat pendapatan itu bisa diukur dengan laba yang tersedia di pasar, tersedia bagi pemegang pemegang saham. Kemudian K0 di sini terkait dengan laba bersih operasi dibagi dengan nilai total perusahaan. Nilai total perusahaan di sini kaitannya adalah dengan laba bersih dibagi nilai total perusahaan ini terkait dengan nilai pasar utang ditambah dengan nilai pasar saham B plus S. Nah, kemudian untuk tingkat kapitalisasi perusahaan secara keseluruhan atau biaya modal rata-rata tertimbang dari suatu perusahaan, itu kita bisa menggunakan rumus ini. Jadi rumus ini bisa dipakai. Dan untuk menjelaskan bagaimana pengaruh perubahan struktur modal terhadap 3 aspek tersebut, yaitu nilai perusahaan, biaya modal, dan harga pasar, ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan untuk menentukan struktur modal. Yang pertama itu adalah menggunakan pendekatan laba bersih atau net income approach. Kemudian yang kedua itu adalah pendekatan laba bersih operasi atau net operating income approach. Kemudian yang ketiga itu adalah kita menggunakan pendekatan tradisional. Kemudian yang terakhir kita menggunakan pendekatan Modigliani Miller position. Saya akan menjelaskan masing-masing pendekatan ini. Untuk yang pertama, pendekatan laba bersih atau net income approach. Jadi di sini contohnya, jadi langsung ke contoh ya. Jadi anggap suatu perusahaan itu mempunyai utang 1.000 dengan bunga 15% per tahun. Laba bersih operasi yang diharapkan setiap tahun itu 1.000 dan tingkat kapitalisasi saham biasa KE-nya adalah sebesar 20%. Nah, yang ditanyakan berapa nilai perusahaannya, biaya modal perusahaan, dan harga pasar saham perusahaan. Kita lihat satu persatu. Berdasarkan net income approach, maka nilai perusahaan, jadi dilihat dari laba bersih operasinya 1.000, kemudian biaya bunganya 150, kemudian laba yang tersedia bagi pemegang saham itu menjadi 850, kemudian dikalikan dengan tingkat kapitalisasi sahamnya 20% sehingga diketahui nilai pasar sahamnya yaitu 4.250. Di mana nilai pasar utangnya 1.000 sehingga nilai total perusahaan itu adalah 5.250. Untuk mencari biaya modal perusahaan, maka kita masukkan dengan rumus K0. Jadi laba bersih operasi dibagi dengan nilai total perusahaan, yaitu dikalikan dengan 100%, hasilnya adalah 19,05%. Nah, di sini jika apabila perusahaan meningkatkan jumlah utangnya, jadi yang awalnya 1.000 menjadi 3.000 dan menggunakan tambahan utang untuk membeli saham yang beredar dan suku bunga tetap 15%, maka nilai perusahaan dan biaya modal perusahaan itu akan menjadi sesuai dengan tambahannya tadi. Jadi di sini ada nilai pasar utangnya bertambah menjadi 3.000. Maka nilai total perusahaan adalah sebesar 5.750 dengan persentase biaya modalnya adalah sebesar 17,39 setelah ada perubahan struktur modal tadi karena ada penambahan nilai pasar utang sebesar 3.000. Di sini yang bisa disimpulkan dari soal tadi bahwa pendekatan laba bersih, jadi semakin banyak utang jangka panjang ya yang dipergunakan dalam pembelanjaan perusahaan, maka nilai perusahaan itu akan meningkat dan tentunya biaya modal perusahaan juga akan menurun ya. Tetapi di sini kalau dalam catatan struktur modal optimal, jadi struktur modal yang menghasilkan nilai perusahaan maksimal dan biaya modal yang minimal, dan untuk mencapai itu tidaklah sangat mudah ya. Kemudian secara teoritis juga dikatakan bahwa nilai perusahaan itu meningkat dengan semakin banyaknya jumlah utang jangka panjang, sehingga harga pasar saham perusahaan yang bersangkutan juga akan meningkat. Nah,
Contoh misalnya di sini. Jadi, jika mula-mula harga saham 10 per lembar, maka jumlah saham yang beredar adalah 425. Sehingga 425 dibagi 10. Apabila tambahan utang 2000 dipakai membeli kembali saham yang beredar, maka jumlah saham yang bisa dibeli sebanyak itu 200 lembar. Dari 2000 dibagi 10. Dengan demikian, setelah sebagian saham dibeli kembali, jumlah saham yang beredar itu tinggal sebanyak 225 dengan nilai 275 atau harga per lembarnya adalah sebesar 12,2 dari 250 dibagi 225, lebih tinggi daripada 10. Jadi ini yang terjadi jika ada pembelian kembali dari jumlah saham yang beredar. Jadi sebanyak 225 lembar nilainya naik. Kemudian terkait dengan grafik ini ya. Jadi di sini ada grafik perubahan struktur modal terhadap biaya modal. Jadi berdasarkan pendekatan net income, jadi semakin besar jumlah utangnya ya, maka dibandingkan dengan modal sendiri. Jadi modal sendiri di sini, kemudian jumlah utangnya itu, maka biaya modal perusahaan akan semakin menurun. Jadi biaya modal perusahaan akan semakin menurun. Kemudian lebih murah proporsinya penggunaannya diperbesar. Sementara biaya penggunaan modal saham yang biasanya biaya modalnya lebih mahal proporsinya itu lebih kecil KI-nya, sehingga biaya modal perusahaan juga semakin menurun. Kemudian terkait dengan pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan laba bersih operasi atau net operating income approach. Jadi di sini pendekatan ini mengasumsikan biaya modal perusahaan atau KO-nya itu tetap pada berbagai tingkat penggunaan utangnya. Jadi anggap saja KO-nya itu 20%. Di sini misalnya laba bersih operasi 1000, biaya modal perusahaan dikalikan 20%, maka nilai total perusahaannya 5000, nilai pasar utangnya 1000, utangnya 10.000 ya, 1000 kan. Nilai pasar sahamnya menjadi 4000. Maka dikatakan bahwa biaya modal saham itu dari laba yang tersedia untuk pemegang saham 850 dibagi dengan 4000 dikalikan 100, yaitu 21,25. Kemudian ini apabila jumlah utang bertambah dari 1000 menjadi 3000 dan tambahan utang tersebut dipakai untuk membeli kembali saham yang beredar. Jadi ada pembelian saham yang beredar. Jadi di sini nilai pasar utang menjadi 3000, maka nilai pasar sahamnya menjadi 2000. Untuk biaya modal sahamnya menjadi 550 dibagi dengan 2000 menjadi kalikan 100% menjadi 27,5. Kemudian terkait dengan pengaruh perubahan struktur modal terhadap harga pasar berdasarkan pendekatan net operating income ya. Di sini masih misalkan harga saham mula-mula itu 10 dengan nilai pasarnya 4000. Berarti jumlah saham yang beredar itu sebanyak 400 lembar dengan komposisi 4000 dibagi 10. Dengan menggunakan tambahan utang untuk membeli saham yang beredar, maka jumlah saham yang bisa dibeli sebanyak 200 lembar dengan komposisi 2000 dibagi 10, sehingga jumlah saham yang masih beredar itu adalah sebesar 200 lembar dengan nilai 2000. Dengan kata lain, harga sahamnya itu tetap tidak ada perubahan. Nah, ini gambar ini menunjukkan hubungan antara penggunaan utang dan biaya modal berdasarkan pendekatan laba bersih. Jadi dikatakan bahwa
berapapun jumlah utang yang dipergunakan dalam pembelanjaan perusahaan itu tidak akan mempengaruhi biaya modal perusahaan. Biaya modal perusahaan akan selalu tetap. Dan biaya modal saham KE-nya itu meningkat dengan semakin banyaknya jumlah utang. Tentunya resikonya apa? Perusahaan itu semakin memiliki resiko yang semakin besar karena menuntut adanya return yang lebih tinggi terkait dengan utang tadi. Kemudian pendekatan yang ketiga itu adalah pendekatan tradisional. Jadi di sini pendekatan tradisional itu mengemukakan ada struktur modal optimal, yaitu struktur modal yang dapat memaksimumkan nilai perusahaan atau meminimumkan biaya modal perusahaan. Dengan menambah utang, yaitu pada mulanya perusahaan itu dapat menurunkan biaya modalnya dan meningkatkan nilai perusahaan, walaupun tingkat kapitalisasi saham meningkat karena bertambahnya risiko. Peningkatan tersebut tidak melebihi manfaat yang diperoleh dari penggunaan utang yang biayanya lebih murah. Jadi intinya pendekatan tradisional itu lebih cenderung ke pembiayaan ke utang. Dalam arti di sini melampaui jumlah tertentu pada tingkat kapitalisasi saham meningkat melebihi manfaat penambahan, utang dan biayanya juga meningkat sehingga biaya modal perusahaan itu naik dan nilai perusahaan otomatis turun. Nah, ini pada grafik ini. Jadi pada titik ini, BS ini ya, itu adalah titik di mana merupakan kalau itu merupakan titik puncak ya, di mana pembiayaan dengan menggunakan utang bisa dilakukan. Tetapi jika tetap dilakukan, maka akan mengakibatkan resiko yang lebih besar untuk biaya modal. Sehingga nilai perusahaan akan menurun karena otomatis perusahaan akan memiliki tingkat risiko terhadap utang yang semakin tinggi. Jikalau pada titik ini semua biaya akan nilai perusahaan, biaya modal, kemudian nilai saham juga akan meningkat pada titik ini. Kemudian pendekatan yang terakhir itu adalah Modigliani-Miller position. Kalau pendekatan ini itu mendukung pendekatan NOI, jadi pendekatan net operating income. Jadi dia mendukung bahwa perubahan struktur modal itu tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Jadi menurut pendekatan ini nilai total perusahaan tidak dipengaruhi oleh struktur modal, tetapi dipengaruhi oleh investasi yang dilakukan perusahaan dan kemampuan untuk menghasilkan laba. Jadi kemampuan perusahaan menjadi dua hal ini. Dengan asumsi seperti apa? Nah, ini asumsinya. Yang pertama, pasar modal harus sempurna. Kemudian yang kedua, expected value bagi semua investor sama. Jadi tingkat pengembalian yang sama. Kemudian perusahaan dapat dikelompokkan dalam kelas dan resiko yang sama. Jadi menyamakan resiko. Kemudian yang terakhir, tidak ada pajak pendapatan perusahaan. Nah, jika menurut pendekatan ini, dua perusahaan itu dikatakan sama dalam segala aspek kecuali struktur modalnya. Maka perusahaan ini intinya harus memiliki nilai total yang sama. Jikalau tidak sama, maka pendekatan ini tidak bisa dilakukan. Makanya di sini ada yang dinamakan proses arbitrage. Jadi proses arbitrage ini terjadi jika struktur modal yang berbeda, tetapi berdasarkan pendekatan tradisional nilai perusahaan menggunakan utang itu akan lebih besar daripada nilai perusahaan yang tidak menggunakan utang, atau nilai perusahaan yang menggunakan utang itu lebih besar, akan lebih tinggi daripada nilai perusahaan yang menggunakan utang yang lebih kecil. Nah, di sini pendekatan arbitrage dalam hal ini perusahaan dikatakan identik dalam segala aspek kecuali struktur modalnya. Dan di sini proses arbitrage ini tidak akan berlangsung lama.
karena untuk menyamakan nilai dari suatu perusahaan, karena terjadi proses arbitrage itu sampai nilai kedua perusahaan tersebut sama. Ini adalah contoh jika perusahaan A dan B mengalami proses arbitrage. Jadi perusahaan A itu dikatakan tidak menggunakan utang, sedangkan perusahaan B itu menggunakan utang sebesar 30.000 dengan bunga 12%. Dengan adanya hal ini maka ada perbandingan. Jadi total biaya perusahaan itu akan berbeda. Yang mana perusahaan A yang tidak menggunakan utang itu ada 15% tingkat pengembalian biaya modal perusahaannya, sedangkan perusahaan B itu adalah 14,3%. Di mana perusahaan B itu menggunakan nilai utang yaitu sebesar 30.000 sehingga dia lebih besar jumlahnya. Dan di sini pendekatan MM ini ya berpendapat bahwa investasi di perusahaan A, investor perusahaan B itu dapat memperoleh pendapatan yang sama ya tanpa meningkatkan risiko, sehingga investor B itu menjual sahamnya ke A. Nah, di sini jika investor bersifat rasional ya, memiliki saham 1% di perusahaan B atau sama dengan 400, maka melakukan proses arbitrage, maka investor itu harus seperti apa? Yang pertama harus menjual 1% saham perusahaan B sebesar 400, kemudian meminjam sebesar 1% dari utang perusahaan B dengan bunga 12%, membeli 1% saham perusahaan A. Ada 3 pilihan yang bisa digunakan. Nah, di sini investor itu meminjam sebanyak 1% dari utang perusahaan B. Karena hasil penjualan 1% saham perusahaan B itu tidak cukup untuk membeli sebanyak 1% perusahaan A. Jadi di sini dengan demikian jika investor memiliki 1% saham perusahaan B, maka pendapatan yang diharapkan itu adalah sebesar 64. Sedangkan investor memiliki 1% dari satu saham perusahaan A, maka pendapatan yang diharapkan itu adalah 15% dari 667 ini, yaitu sebesar 100. Nah, oleh karena itu di sini investasi pada saham A, investor itu harus meminjam sebesar 300 rupiah dengan bunga 12%. Maka pendapatan bersih yang didapat atau yang didapat oleh investor itu adalah sebesar 64. Nah, kemudian kita lanjut ke pajak dan struktur modal. Nah, apabila pasar tidak sempurna, maka perubahan struktur modal itu dapat mempengaruhi biaya modal perusahaan dan nilai perusahaan. Karena di dalam metode struktur modal itu membutuhkan struktur atau pasar yang optimal. Nah, salah satu indikator pasar tidak sempurna itu adanya pajak. Jadi ada 2 jenis yang terkait dengan hal ini, yaitu pajak pendapatan perusahaan dan pajak pendapatan pribadi. Kita bahas yang pertama, pajak pendapatan perusahaan. Di sini misalkan, jadi manfaat kalau pajak itu konsekuensinya itu jumlah pendapatan yang diterima oleh kreditur dan pemegang saham pada perusahaan itu menggunakan utang yang lebih besar daripada perusahaan yang tidak menggunakan utang karena ada pajak. Jadi kalau tidak ada utang maka tidak ada pengurangan jumlah pendapatan yang diterima. Jadi contohnya di sini, misalnya perusahaan Sina dan Yuna mempunyai EBIT ya kan yang sama yaitu 2000. Tetapi di sini posisinya Sina tidak mempunyai utang, sedangkan Yuna mempunyai utang 5.000 dengan bunga 12% dan tarif pajaknya 50%. Nah, dikatakan bahwa jumlah pendapatan yang diterima pemegang saham dan kreditur pada perusahaan yang menggunakan utang itu lebih besar daripada perusahaan yang tidak menggunakan utang karena jumlahnya itu dikurangi dengan pajak pendapatan dari perusahaan.
Kemudian perbandingannya ini seperti ini. Jadi untuk Zina dan Yuna, jadi di sini EBIT Zina itu 2000, EBIT-nya ini 2000, kemudian biaya bunga karena ada utang ya 600, kemudian before tax-nya 1400, pajaknya 50% di sini. Kemudian after tax-nya Yunanya menjadi 700. Kemudian pendapatan pemegang saham dan kreditur di 1.300. Jadi bagi perusahaan yang menggunakan utang, total pendapat yang diterima oleh pemegang saham itu lebih besar 300 atau sama dengan bunga dikalikan tarif pajaknya, yaitu 300. Nah, untuk menghitung present value tax shield jika perusahaan menggunakan utang permanen, maka untuk menghitung present value tax shield-nya itu dari tarif pajaknya dikalikan dengan jumlahnya tadi. Jadi jumlahnya tadi dikalikan dengan ini TC kali RB, R kali B per R, atau TC dikalikan B atau jumlah utangnya. Jumlah utangnya 5.000, 0,50 kali 5.000. Kemudian atau tax shield-nya itu dari selisihnya tadi, jumlah labanya 300 dibandingkan dengan 12% dari tarif suku bunganya, yaitu 2.500. Kemudian nilai perusahaan yang menggunakan utang, jadi ada value of leverage firm-nya, itu adalah value if on leverage dan PV of tax sales. Jadi untuk perusahaan Zina di sini 1000 dibagi 0,16 yaitu 6.250. Jadi 16% itu merupakan tingkat kapitalisasi dari modal sendiri. Dan nilai tax sales perusahaan Yuna itu menggunakan utang 2.500. Jadi nilai perusahaan Yuna itu 6.250 plus 2.500. Maka nilai perusahaan yang menggunakan utang, nilai perusahaan Yuna yaitu 8.750. Intinya yang bisa disimpulkan dari hal tersebut, jika ada pajak perusahaan yang semakin besar, maka semakin besar jumlah utang yang dipergunakan perusahaan, yang mengakibatkan juga semakin besar nilai tax shield-nya dan semakin besar nilai perusahaannya. Nah, dengan adanya pajak pendapatan perusahaan, strategi optimal dari struktur modal adalah menggunakan utang yang maksimal. Kalau perusahaannya di sini dikatakan pasarnya tidak sempurna. Kemudian pajak pendapatan perusahaan dan pajak pendapatan pribadi. Dalam prakteknya pajak pendapatan perusahaan dan pajak pendapatan pribadi itu juga selalu ada. Jadi jika pendapatan atas utang dan saham dikenakan tarif pajak yang sama, maka total pendapatan yang diterima pemegang saham dan kreditur pada perusahaan yang menggunakan utang itu lebih besar daripada perusahaan yang tidak menggunakan utang. Ini contohnya. Jadi ada perbandingan antara pendapatan pemegang saham dan kreditur antara leverage firm dan unleveraged firms. Kalau Zina tadi tidak menggunakan hutang, ya kan, Yuna ada hutang. Di sini dilihat bahwa total pendapatan kreditur dan pemegang sahamnya itu lebih besar perusahaan yang menggunakan hutang, yaitu sebesar 910. Nah, apabila PV tax-nya jika ada pajak pribadi dan pajak perusahaan, maka rumus yang bisa digunakan ini. Jadi ada ketentuan di sini. Jadi apabila TPS itu pajak pendapatan saham, sama dengan TPD, pajak pendapatan utang, maka PV tax shield-nya itu adalah pajak pendapatan perusahaan dikalikan dengan jumlah utang. Dan di sini ada kriterianya. Jadi yang dijadikan pertimbangan
perusahaan adalah pendapatan setelah pajak bagi kreditur dan pemegang saham. Apakah perusahaan itu dibelanjai dengan utang atau saham, itu tergantung dengan nilai relatif dari TPD dan TC-nya. Jadi TPD itu adalah pajak pendapatan utang dan pajak pendapatan perusahaan. Kalau TPD lebih besar dari TC, maka perusahaan sebaliknya itu dibelanjai dengan saham. Jadi kalau TPD-nya atau pajak pendapatan utangnya itu kurang dari TC, pajak pendapatan perusahaan, maka perusahaan sebaiknya dibelanjai dengan utang. Kemudian yang terakhir, jika TPD itu sama dengan TC, maka perusahaan dibelanjai dengan utang atau saham tidak ada bedanya. Jadi kriteria untuk pasar yang tidak sempurna itu adalah melihat dari pajaknya. Kita lihat dari pajak pendapatan utang dan pajak pendapatan perusahaannya. Kemudian biaya kebangkrutan. Jadi terkait dengan biaya kebangkrutan di sini, jadi suatu perusahaan itu kan pastinya berjalan dalam kondisi yang tidak pasti, karena kemungkinan perusahaan mengalami kebangkrutan itu juga ada. Jadi adanya biaya kebangkrutan itu merupakan indikator ketidaksempurnaan pasar yang akan mempengaruhi struktur modal. Nah, di sini jika perusahaan menambah utang, maka risiko kebangkrutan itu akan semakin besar, sehingga pemegang saham itu menuntut tingkat karena pemegang saham itu menuntut tingkat pengembalian yang lebih besar. Nah, tetapi di sini pengaruh penggunaan utang terhadap tingkat pengembalian diharapkan pemegang saham itu adalah positif. Jadi seorang manajer itu harus bisa meletakkan pengambilan keputusannya dengan tepat. Jadi untuk menentukan jumlah utang yang akan dilakukan oleh perusahaan. Ini adalah grafik pengaruh penggunaan utang terhadap tingkat pengembalian yang diharapkan. Jadi kalau perusahaan tanpa utang, maka dia tidak ada resiko yang tinggi. Jadi tanpa kebangkrutan. Tetapi di sini jumlah tingkat pendapatan yang diharapkan oleh perusahaan kecil. Tetapi kalau perusahaan dengan utang, dengan resiko yang tinggi, tetapi dia dengan tingkat pengembalian saham yang tinggi juga, tetapi dia memiliki tingkat pendapatan yang tinggi jika perusahaan tersebut mampu menyelesaikan risiko keuangannya dengan baik. Kalau tanpa utang itu risk free rate, jadi premi bebas risiko bisnis. Jadi kalau kita sudah berbicara kebangkrutan, maka kita akan berbicara risiko keuangan, premi keuangan. Nah, ini adalah grafik pengaruh pajak dan biaya kebangkrutan terhadap nilai perusahaan. Jadi dikatakan sebelumnya bahwa semakin besar rasio utang jangka panjang terhadap modal sendiri, maka semakin tinggi nilai perusahaan karena terjadi penghematan pajak yang semakin besar. Jadi kalau kita utangnya banyak, pajaknya juga penghematan pajaknya semakin besar karena ada pengurangan, sehingga tingkat pendapatan kita bertambah. Namun tidak berarti perusahaan itu bebas menggunakan utang sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan kesulitan keuangan atau bahkan kebangkrutan perusahaan karena penggunaan utang yang berlebihan. Nah, dari gambar ini di sini dikatakan bahwa jika pajaknya value of tax shield-nya dan jika ada pajak ya dan biaya kebangkrutan, maka semakin banyak jumlah utang yang dibandingkan dengan modal sendiri. Jadi jumlah utang ini dibandingkan dengan pajaknya. Nah, pada mulanya itu memang meningkatkan nilai perusahaan karena pengaruh penghematan pajak. Dampaknya memang
nilai perusahaannya lebih besar daripada pengaruh biaya kebangkrutan yang berdampak pada penurunan nilai perusahaan. Jadi biaya kebangkrutan itu efeknya ke penurunan nilai perusahaan. Tetapi jika penggunaan utang itu dibandingkan modal sendiri itu melampaui titik tertentu, nah ini titik tertentu ini BS-nya optimal, jadi pasar optimal, penggunaan utang yang semakin besar dibandingkan modal sendiri itu akan berdampak pada penurunan nilai perusahaan, mengakibatkan kebangkrutan. Jadi pengaruh penghematan pajak itu meningkatkan nilai perusahaan lebih kecil. Jadi dibandingkan dengan biaya kebangkrutan yang menurunkan nilai perusahaan. Nah, jika ada pajak dan biaya kebangkrutan, maka terjadi struktur modal yang optimal, yaitu perusahaan itu menghasilkan nilai perusahaan yang maksimal pada titik ini. Dan di sini dalam praktis bisnis ya, pasar modal yang optimal atau struktur modal yang optimal itu keputusan struktur modal itu tidak hanya mempertimbangkan faktor pajak dan biaya kebangkrutan saja, tetapi juga ada resiko lainnya, misalnya kondisi ekonomi, jenis perusahaan, struktur aktiva perusahaan, atau bahkan sekarang itu pandemi COVID-19. Kemudian signaling teori. Kalau kita berbicara signaling teori dari yang sebelumnya, trade-off teori atau teori yang dijelaskan sebelumnya bahwa perusahaan itu menggunakan utang didasarkan pada keseimbangan antara penghematan pajak dan biaya kesulitan keuangan. Sedangkan kalau menurut signaling teori, perusahaan itu yang mampu menghasilkan laba itu cenderung meningkatkan jumlah utangnya, karena tambahan pembayaran bunga itu akan diimbangi dengan laba yang sebelumnya. Jadi semakin perusahaan itu tingkat utangnya naik, maka prediksinya perusahaan tersebut mampu menghasilkan laba. Tetapi dari investor seperti apa adanya peningkatan utang ini? Investor itu akan berpikir rasional bahwa peningkatan nilai perusahaan itu memang berasal dari utang yang sangat tinggi ya. Tetapi investor itu juga mungkin akan menawarkan harga saham yang lebih tinggi setelah perusahaan itu membeli kembali saham yang beredar. Artinya investor memandang utang sebagai sinyal dari nilai perusahaan. Justru kalau perusahaan menerbitkan utang, maka perusahaan justru di sisi investor itu akan menawarkan harga saham yang lebih tinggi, sebaliknya. Kemudian pecking order theory. Jadi pecking order theory itu pembahasan trade theory itu mengevaluasi alternatif pendanaan, baik pertimbangan penghematan pajak, biaya kesulitan keuangan, maupun biaya keagenan. Di dalam pecking order teori, selain mengevaluasi hal tersebut, maka juga mempertimbangkan faktor waktu yang tepat atau timing, yaitu kapan saat yang tepat bagi perusahaan untuk menerbitkan utang dan saham. Tetapi di sini ada timbul dua hal. Yang pertama, ada undervalued dan overvalued. Undervalued itu terjadi ketika perusahaan itu akan menerbitkan obligasi atau surat lain, tetapi saham perusahaan yang diperdagangkan di perdagangan itu 7.000, sementara nilai saham yang sesungguhnya 6.000. Maka manajer itu akan menerbitkan saham, tetapi nilainya di bawah, yaitu 6.000 atau undervalue. Sedangkan overvalue itu ketika sejumlah investor itu membeli saham dengan harga 7.000 dan manajer itu menghasilkan 1.000 per saham dari nilai sekarang. Dengan kata lain, overvalue. Seperti itu. Nah, hal yang terjadi, jadi manajer itu
tampaknya itu lebih suka menerbitkan saham setelah sahamnya itu meningkat daripada harga saham perusahaan yang menurun. Jadi saat yang tepat itu merupakan alasan yang penting untuk menerbitkan saham ya. Jadi intinya di sini timbulnya yang namanya asymmetric information atau informasi yang tidak simetris. Jadi intinya manajer itu harus tahu prospek perusahaan daripada investor, dan sebaliknya investor juga harus tahu apa yang dilakukan oleh manajer supaya tidak terjadi under value. Kemudian terkait dengan peranan packing order. Ada dua implikasi yang terkait dengan peranan packing order. Yang pertama adalah penggunaan pendanaan internal. Jadi penggunaan pendanaan internal di sini jadi manajer itu tidak dapat menggunakan pengetahuan khusus tentang perusahaan untuk menentukan jika utang yang kurang berisiko mengalami misprice. Jadi terjadi perbedaan harga pasar dengan harga teoritis. Karena harga utang itu ditentukan semata-mata oleh suku bunga pasar. Dan di sini investor itu menilai penerbitan utang secara ragu-ragu yang sama dengan penerbitan saham. Nah, oleh karena itu manajer memutuskan seperti apa dengan jalan mendanai proyek menggunakan laba ditahan. Jadi menggunakan pendanaan menggunakan laba ditahan. Kemudian yang kedua, menerbitkan sekuritas yang risikonya kecil. Nah, dikatakan sekuritas tadi nilainya relatif kecil itu dibandingkan dengan saham, karena jika kesulitan perusahaan itu dapat dihindari dan investor utang masih menerima pendapatan yang tetap. Dan secara tidak langsung packing order teori itu secara tidak langsung menyatakan bahwa jika sumber dana dari perusahaan itu diperlukan. Jadi perusahaan itu pertama harus menerbitkan utang sebelum menerbitkan saham. Jadi saham dulu baru utang. Itu pilihan terakhir adalah utang. Kemudian implikasi hubungan packing order teori dan trade-off teori. Yang pertama itu tidak ada target jumlah utang. Jadi kalau berdasarkan trade-off teori, itu perusahaan itu menyeimbangkan manfaat utang. Jadi melakukan penghematan pajak dengan biaya utang, seperti biaya kesulitan keuangan. Dan sebaliknya, packing order teori tidak menyatakan jumlah target utang. Jadi setiap perusahaan itu memilih rasio penggunaan utang berdasarkan kebutuhan saja. Jadi seperti yang dikatakan itu, yang pertama menerbitkan sekuritas dulu yang risikonya lebih kecil dibandingkan menerbitkan utang. Kemudian yang kedua, perusahaan yang menguntungkan menggunakan utang itu lebih sedikit. Jadi perusahaan yang menguntungkan akan menghasilkan kas dari dalam perusahaan, sehingga mengurangi kebutuhan pendanaan yang berasal dari luar perusahaan. Jadi semakin besar arus kas dari perusahaan yang lebih mampu menghasilkan laba, itu akan meningkatkan kapasitas utang perusahaan tersebut. Jadi perusahaan menggunakan kapasitas utangnya itu untuk memperoleh penghematan pajak dan penggunaan manfaat penggunaan utang lainnya. Kemudian yang terakhir, perusahaan itu menyukai kelonggaran finansial. Jadi artinya di sini packing order teori itu didasarkan atas tingkat kesulitan untuk memperoleh pendanaan dengan biaya yang rasional. Jadi masyarakat itu akan berpikir bahwa saham yang over value itu perusahaan akan mencoba menerbitkan saham yang lebih banyak, sehingga akibatnya efeknya itu harga saham mengalami penurunan karena investor tahu, maka investor membeli dengan harga yang murah. Jadi kesimpulannya yang bisa diambil, semakin banyak arus kas bebas dapat mendorong manajer untuk melakukan aktivitas yang tidak efisien. Jadi perusahaan itu tidak didorong untuk masuk ke pasar modal ketika investasi dimulai, tetapi batas jumlah kas yang diakumulasi oleh perusahaan. Demikian untuk
materi bab 11. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.